Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, baiklah pada pagi hari ini kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Pada saat ini Bapa, kami mau datang menyembah-Mu. Kami memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Nama
Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Boleh datang mencari wajah-Mu dan memuji menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Layakkan kami untuk boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami akan diubahkan melalui pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Kami akan semakin diubahkan dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami, bertata di atas puji-pujian kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah hari ini kami boleh menikmati kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Teringat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan tempat ini, sehingga tempat ini menjadi tempat yang layak untuk kami boleh meninggikan nama-Mu. Beracaralah bersama-sama dengan kami, karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apapun keadaan kita, kabar kita hari ini tetap luar biasa karena Tuhan Yesus sahabat kita. Amin. Yesus sahabatku.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan buat hidup kami. Terima kasih untuk penguatan yang Tuhan berikan buat kami. Kalau 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi dengan begitu indah. Apalagi kita, anak-anak kesayangannya Tuhan. Pasti Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Haleluya Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi saya mengajak semua untuk kembali berdiri. Kita mau mengimani pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melewati masa sulit dalam hidup kita, itu karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang sia-sia. Seberapa banyak dari kita yang sampai hari ini masih mengalami mujizat Tuhan.
Kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita masih hidup, kita masih bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan yang melimpah buat hidup kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan buat hidup kita. Mari kita mau naikkan setiap syukur kita sama Tuhan. Jemaat Tuhan, boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat engkau berdoa Tuhan mendengar, saat kita bersyukur atas hidup kita. Sekali lagi sama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari sungguh katakan kepada Tuhan, saat kami perlu Engkau Tuhan, Engkau yang melihat setiap keberadaan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, berkenan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena anugerah-Mu dan karena kasih karunia-Mu. Engkau berkenan memilih dan mengangkat kami menjadi umat kesayangan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan pada pagi hari ini akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Hamba-Mu siap untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Kita masih pada tema Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan minggu yang lalu Bapak Kris berkhotbah mengenai dampak dari kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya karena kita tahu Allah turut bekerja, maka kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Kita tidak perlu takut menghadapi hari depan, khawatir menghadapi hari depan. Dan kita tidak perlu bimbang menghadapi segala sesuatu karena kita tahu Allah bersama dengan kita. Dengan demikian kita bisa berkata bahwa tenanglah jiwaku. Amin. Tenanglah jiwaku. Kita bisa merasakan ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati sukacita dan kedamaian di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tidak mempengaruhi dan tidak mengambil kedamaian sejahtera itu dari kita, tidak merampas sukacita yang kita miliki, karena sukacita kita tergantung
dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Allah tidak pernah merencanakan yang jahat atau yang tidak baik untuk siapapun. Tetapi Tuhan bisa merubah rencana jahat, niat yang tidak baik dari orang-orang yang ada, menjadikan itu sebagai sarana untuk memberkati kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita adalah sungguh-sungguh orang yang mengasihi Tuhan? Karena banyak kali kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya kehidupan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian saya mulai merenungkan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan itu yang seperti apa? Apakah karena Tuhan masih memakai kita berarti kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan? Oh tidak, saudara. Ternyata Tuhan masih memakai Raja Saul, tetapi sebenarnya Tuhan kecewa kepada Raja Saul. Terus yang menyenangkan hati Tuhan itu yang seperti apa? Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan yang melakukan Taurat Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Pada saat kita merindukan Taurat Tuhan, kita baca Taurat Tuhan, kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sesungguhnya yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Saudara dan saya mau menyenangkan hati Tuhan? Mari kita belajar hari lepas hari. Dan kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Seperti di dalam Keluaran pasal 23 sebelum kita baca Bilangan. Keluaran pasal 23 ayat 22 di sana dikatakan begini. Keluaran 23 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan musuhmu. Orang-orang boleh memusuhi kita, orang-orang boleh merancangkan yang jahat buat kita, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya, berjuang untuk melakukannya, maka Tuhan yang akan berperang untuk kita. Amin, saudara. Sehingga kita bisa mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Mari kita akan baca di dalam Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di depan Moab, di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis rumbu tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak Sipor menjadi raja Moab. Raja mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka datang berkemah di depanku. Karena itu
datanglah dan kutuklah bangsa itu, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah petenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada banyak yang keluar, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Perhatikan ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah ini menggambarkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Pada saat mereka sampai di dataran Moab, maka kisah ini terjadi. Nah, mari kita akan melihat bahwa saat itu orang-orang Moab berusaha untuk menghancurkan orang Israel, mengalahkan orang Israel dengan mengutuk. Supaya apa? Kalau mereka dikutuk, mereka kena kutuk, maka mereka akan kalah. Tapi mari kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Waktu saya membaca, saya menemukan banyak hal yang perlu kita pelajari. Poin yang pertama, di dalam ayat yang ke-2, Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Karena orang Moab mulai ketakutan kepada orang Israel, maka mereka mulai mencari membangun sekutu. Mereka minta kerjasama dengan raja-raja sekitar mau melawan menyerang Israel. Tetapi mereka sadari bahwa dengan kekuatan seperti itu mereka pun belum sanggup. Akhirnya mereka mencari kekuatan supranatural dan mencari orang pintar. Saudara, ada hal yang unik di sini, saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Ulangan pasal 2, sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada mereka bahwa ada 3 bangsa yang tidak akan dihalau oleh orang Israel. Ada 3 daerah, 3 wilayah yang tidak akan diserang oleh Israel. Kenapa? Karena daerah-daerah itu sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Seperti Kanaan, tanah Kanaan itu sudah dijanjikan kepada orang Israel. Dan Tuhan mau memberikan tanah itu kepada mereka. Dan di dalam kitab Ulangan kita melihat ada 3 wilayah yang tidak boleh diserang oleh orang Israel. Yang pertama adalah daerah Edom.
Yang daerah yang bersekitar dengan situ juga. Daerah Edom, kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, pasal 2 ayat 5, di sini dikatakan, janganlah menyerang Edom, jangan menyerang daerah Seir, karena daerah itu sudah diberikan kepada keturunan Esau. Keturunan Esau adalah keturunan mereka juga. Mereka adalah, dan itu sudah dijanjikan. Tuhan janjikan kepada Esau sebagai wilayahnya, dan janji Tuhan itu tetap tidak berubah. Kemudian daerah Moab. Daerah Moab dan daerah Amon itu sudah dijanjikan akan diberikan kepada keturunan Lot. Lot dan Abraham itu bersaudara. Lot itu ponakannya Abraham, dan itu daerah Moab dan daerah Amon itu sudah diberikan kepada mereka, sehingga Tuhan mengatakan jangan menyerang daerah itu, jangan taklukkan daerah itu, karena aku tidak akan memberikan sedikit pun wilayah itu untuk menjadi wilayah kekuasaanmu. Dan saya yakin bahwa orang Moab tahu bahwa itu tanah yang sudah dijanjikan kepada mereka. Ya, contohnya kita, kalau umpamanya kepada nenek-nenek saya sudah dikasih tahu, ini bagianmu, maka itu pasti akan dikasih tahu turun-temurun, sehingga mereka tahu bahwa itu tanah yang dijanjikan kepada mereka. Tetapi karena mereka tidak mempercayai janji Tuhan, mereka mengabaikan janji Tuhan, sehingga waktu orang Israel lewat di sekitar situ, mereka sudah mulai ketakutan lebih dulu. Padahal orang Israel sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang daerah Moab. Tapi karena ketidakpercayaan mereka atau mungkin ketidaktahuan mereka, maka mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Oh saudara, waktu saya merenungkan ini, berapa banyak di antara kita yang sebenarnya sudah ada janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita, sudah ada janji-janji Tuhan untuk masa depan kita, sudah ada janji dan penyertaan Tuhan kepada kita, tetapi karena kita tidak tahu atau kita tidak percaya, dan akhirnya kita hidup di dalam kekhawatiran. Kita hidup di dalam ketakutan, kita hidup di dalam kebimbangan, kita hidup di dalam keadaan yang tidak menentu. Saudara, pada saat kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup di dalam ketakutan, maka orang bisa melakukan apa saja yang kadang tidak diperhitungkan dampaknya, yang kadang tidak dipikirkan akibatnya seperti apa. Kekhawatiran bisa membuat kita melakukan sesuatu yang tidak akan kita lakukan kalau kita berpikir sehat. Dan itulah yang dilakukan oleh Moab. Itulah yang dilakukan oleh Balak. Karena dia takut kepada orang Israel, padahal orang Israel tidak akan menyerang mereka. Itu Tuhan sudah mengatakan, kamu tidak boleh menyerang mereka. Tapi mereka ketakutan, akhirnya apa? Mereka membangun sekutu untuk menyerang Israel. Bahkan ada satu bagian firman Tuhan, Tuhan mengatakan, kalau kamu lewat di daerah Edom, jangan merusak apapun. Kalau kamu harus minta izin, kalaupun kamu minum airnya, kamu harus bayar. Tetapi kenyataannya, orang Moab begitu takut. Dan akhirnya, orang Moab, Balak mencari orang pintar. Saudara, berapa banyak di antara kita yang kadang mengalami situasi ini? Mungkin ada kondisi dalam kehidupan kita yang mungkin kita sudah berusaha, contohnya kita sakit, kita sudah berobat ke dokter, sudah pakai segala macam obat, tapi nyatanya kita belum sembuh-sembuh juga, dan akhirnya ada orang bilang, oh di sana orang pintar, dan akhirnya kita pergi ke orang pintar, minta pertolongan dari supranatural. Ada? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Sudah berobat ke dokter ini, sudah berobat ke rumah sakit ini, sudah berdoa, tapi nyatanya belum sembuh-sembuh juga. Akhirnya kita carilah orang pintar, dalam tanda kutip, cari dukun. Itulah yang dilakukan oleh Balak. Saudara,
Pada saat kita melakukan seperti itu, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Yang berikut, di dalam ayat ini kita melihat Balak akhirnya meminta pertolongan kepada Bileam. Karena Balak mendengar bahwa Bileam itu seorang yang dalam tanda kutip melayani Tuhan, tetapi dengan motivasi yang salah. Dia mengatakan bahwa aku mendengar kalau kamu mengutuk orang maka orang akan dikutuk, kalau engkau memberkati orang maka orang akan diberkati. Dan kelihatannya sepintas lalu Bileam adalah orang hamba Tuhan yang baik dalam tanda kutip. Kenapa? Waktu utusan Balak datang dan mengatakan begini, Bileam, Balak mengutus kami datang untuk membawa persembahan ini. Saya pakai bahasa saya sendiri, membawa persembahan ini karena ada bangsa yang besar yang keluar dari Mesir dan Balak takut dan dia minta supaya engkau datang dan mengutuk mereka, karena setiap orang yang kau kutuk akan dikutuk. Mungkin dengan begitu saya bisa mengalahkan mereka. Perhatikan kalimat Bileam. Saya mau kita baca di dalam ayat yang ke-11. Sebelumnya mulai dari ayat yang datanglah serapalah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lanjut. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam. Sebelum itu, di situ Bileam mengatakan, tinggallah di sini, bermalamlah di sini, saya akan bertanya kepada Allahku, apapun yang akan dikatakan Allahku itulah yang akan aku lakukan. Dan waktu Bileam berdoa kepada Tuhan, Tuhan menatakan diri kepadanya, dan di situ Tuhan bilang, janganlah pergi dengan mereka, janganlah mengutuk mereka, karena mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kemudian Bileam menyampaikan pesan itu kepada utusan Balak dan akhirnya utusan Balak pulang. Tetapi percayalah bahwa musuh kita juga tidak mudah menyerah. Kita berhasil kali ini, dia akan tawarkan godaan-godaan yang lebih besar lagi. Dan itulah yang dilakukan Balak. Dia datang lagi, dia suruh utusan dengan membawa upeti yang lebih besar, dengan kehormatan yang lebih besar. Dan perhatikan di situ, Bileam masih mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan sanggup melakukan apapun yang Tuhan tidak ingin aku lakukan. Tetapi dia masih berpikir begini, tinggallah di sini dulu semalam. Saya coba tanya lagi kepada Tuhan. Siapa tahu dalam ini kata kalimat ini, dia bertanya lagi kepada Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah dengan jelas mengatakan, jangan pergi, jangan kutuk mereka. Tetapi dia masih coba datang kepada Tuhan. Seolah-olah Bileam berpikir, siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan melihat hati Bileam bahwa sesungguhnya Bileam ingin sekali pergi, dan akhirnya Tuhan bilang, ya udah pergilah, kalau memang mereka sudah datang lagi, udah pergilah. Tapi kenyataannya waktu Bileam pergi, murka Tuhan turun atas Bileam. Artinya saudara, Tuhan akhirnya mengatakan, ya udah terserah kamu melakukan apa, silakan. Kalau memang kamu melakukan itu, tapi ingat risiko tanggung sendiri. Tetapi kita melihat Tuhan tidak pernah mengizinkan Bileam untuk mengutuk orang Israel, karena orang Israel adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan waktu Bileam sudah pergi, kembali Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara, bahkan membuat keledainya Bileam bicara. Dan akhirnya menegaskan kembali bahwa hanya apa yang saya mau kau ucapkan, hanya itulah yang kau ucapkan. Dan singkat cerita kita tahu bahwa setelah bertemu dengan Balak mempersembahkan korban demi mengutuk Israel. Tetapi ternyata Balak mempersembahkan korban demi memberkati Israel. Sampai pada akhirnya Balak mengatakan, untuk menyerapah orang Israel lah aku memanggil engkau datang. Tetapi apa yang kau kerjakan malah engkau memberkati. Artinya
bisa merubah rencana jahat manusia kepada kita dan merubahnya itu untuk mendatangkan berkat buat kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dengan demikian kita bisa mengatakan, tenanglah kini hatiku. Karena apa? Aku tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin ada rencana jahat, sekalipun mungkin ada niat jahat dari orang-orang tertentu, tapi Tuhan bisa merubah niat jahat itu menjadi sesuatu untuk memberkati kita. Amin, saudara. Pertanyaan yang saya ingin kembali ulang untuk kita semua. Apakah kita mengasihi Tuhan dan apakah kita terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan dan terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, maka janji ini berlaku buat saudara dan saya. Janji ini dia katakan, janganlah kutuki mereka karena mereka adalah orang yang diberkati. Seperti 2 minggu yang lalu saya katakan, kalau kita merencanakan yang jahat kepada seseorang dan ternyata orang itu tidak layak untuk menerima niat jahat kita karena dia adalah orang yang diberkati, maka niat jahat itu akan kembali menimpa orang yang merencanakan niat jahat itu. Alkitab banyak memberikan contoh tentang itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita merencanakan sesuatu yang memberkati orang lain, merencanakan sesuatu yang baik kepada orang lain, dan orang itu tidak layak menerimanya, rencana baik itu, berkat itu kembali kepada kita. Tetapi, kalaupun orang itu layak untuk menerimanya, kita tetap akan diberkati. Karena orang yang kita berkati pasti akan mengatakan, Tuhan memberkati ibu. Betul? Kalau kita diberkati orang, apakah kita diam-diam saja? Tidak, kita pasti akan mengatakan Tuhan memberkati. Jadi mari kita selalu berusaha untuk memberkati orang lain daripada kita merencanakan yang jahat. Nah, kita melihat bahwa pada akhirnya Bileam yang dibayar oleh Balak untuk mengutuk Israel justru memberkati Israel karena Tuhan turut bekerja dan meminta Bileam untuk memberkati Israel, saudara. Tetapi ya kembali lagi ini jadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita menjadi seperti Bileam masa kini. Kelihatannya melayani Tuhan. Bileam kelihatannya melayani Tuhan, tapi sebenarnya motivasinya salah. Dia motivasinya melayani Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Dan kita tahu di bagian kitab yang lain bahwa memang Bileam tidak berhasil mengutuk orang Israel, tetapi Bileam memberikan nasihat yang salah kepada Bileam untuk menghancurkan Israel. Karena Bileam tahu bahwa tidak usah orang lain yang menghukum Israel. Kalau Tuhan memberkati mereka, maka siapapun tidak bisa menghukum mereka atau mengutuk mereka. Tetapi kalau mereka mengecewakan hati Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan mendisiplin mereka. Dan itu yang terjadi. Nasihat Bileam menasihati Balak dan mengatakan begini. Sebelum dia pulang ke negerinya, dia memberikan nasihat dan mengatakan, Tuhan melarang mereka untuk kawin campur. Mereka tidak boleh mengkawin dengan orang-orang penduduk asli. Jadi suruhlah perempuan-perempuan Moab untuk menggoda laki-laki Israel. Sehingga mereka akan kawin campur dan Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Dan itulah yang terjadi dengan Israel. Artinya hati-hati. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjadi lawan dari musuh-musuh kita kalau kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita mengecewakan, kita mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan ketaatan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Tetapi hajaran Tuhan itu untuk kebaikan kita. Jadi kalaupun suatu saat Tuhan mendisiplin kita, mari kita terima dengan lembut hati. Dan kalau kita tahu ada sesuatu yang salah kita lakukan, mari kita katakan, Tuhan ampuni
kami sayang. Dengan demikian kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, maka tidak ada sesuatu apapun terjadi di kolong langit ini tanpa seizin dan setahu Tuhan. Dan Tuhan bisa merubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu kita bisa mengatakan, tenanglah jiwaku. Amin. Katakan kepada diri saudara sendiri, tenanglah jiwaku. Apapun pergumulanmu, apapun beban yang kau hadapi saat ini, percayalah Allah turut bekerja. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kekurangan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sakit. Mungkin saat ini kita sedang mengalami fitnah. Mungkin saat ini kita sedang mengalami beban yang berat. Tetapi mari kita katakan, aku tahu Tuhan bekerja di dalamnya, maka tenanglah jiwaku. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Tenanglah kini jiwaku. Kita imani, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ada di dalam suatu pergumulan. Mungkin sedang ada masalah kesehatan, mungkin ada pergumulan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, tenanglah kini hatiku. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita katakan, Tuhan, karena Engkau ada maka aku merasa tenang. Karena aku tahu Engkau turut bekerja. Bersama
kepadamu. Hamba membawa seluruh sidang jemaatmu yang saat ini sedang berdiri di hadapanmu. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, apa yang menjadi beban pikiran mereka, apa yang menjadi masalah mereka. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ajar kami untuk selalu mengerti dan menyadari kehadiran-Mu. Ajar kami untuk selalu berjuang untuk melangkah bersama dengan Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan hidup kami untuk dituntun dan dipimpin oleh Engkau. Apapun pergumulan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, Engkau adalah jawaban. Bapa, pada pagi hari ini secara khusus kami mau berdoa buat sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup untuk menyembuhkan. Karena ada banyak saat ini anak-anak sekolah, banyak jemaat, banyak orang tua yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bahkan di antara kami sendiri ada yang mengalami kelemahan tubuh. Tetapi kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan kami. Pada saat ini juga secara khusus kami mau berdoa buat Mama Angel yang akan melahirkan besok, yang akan menjalani sesar. Tuhan tolong, Tuhan urapi setiap dokter dan setiap perawat yang merawatnya, sehingga proses operasi akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, menjelang Natal kami serahkan situasi dan kondisi yang ada. Beri kemampuan kepada para penegak hukum, sehingga situasi dan kondisi di negara kami menjelang Natal semuanya dalam keadaan aman. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang bijaksana yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mendoakan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Kami berdoa buat murid-murid sekolah. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menjadikan murid-murid Hosana menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Berdoa buat semua guru-guru yang ada. Jadikan kami sebagai guru-guru yang sungguh-sungguh menyadari panggilan kami untuk memberikan nilai-nilai moral yang tinggi kepada murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga setiap guru tidak hanya mengajar untuk menyeberangkan ilmu pengetahuan, tetapi terlebih menyeberangkan nilai-nilai kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami persembahkan kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menyambut kita sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.